Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan ibadah pada pagi hari ini. Saat ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Saudara, itu menunjukkan kita semakin mendekati hari Natal. Sudah seharusnya suasana hati kita pun menjadi bahagia dan sukacita. Natal, kelahiran Yesus, satu pengharapan bagi setiap kita yang dipenuhi dengan sukacita. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Allah datang untuk melawat umatnya. Allah datang dan hadir secara utuh melalui Yesus Kristus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu di mana kita menanti-nantikan kelahiran Yesus Kristus, hari Natal itu. Biarlah kita boleh berespon seperti Maria merespon kabar sukacita dari malaikat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang penuh kasih mau turun bagi setiap kita. Kita mau memuji Dia. How great is our God. Mari dengan segenap hati kita mau meninggikan Dia. Mari dengan segenap hati kita mau memuliakan Dia, Allah yang besar dan penuh kasih. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, tremble at his voice. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands. Age to age He stands, and time to see His hands, beginning and the end, beginning and
Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, hati kami sungguh ingin memuliakan Engkau. Seperti Maria yang berespon terhadap malaikat ketika mendengar kabar sukacita. Kami juga mau merespon kepada Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau, memuliakan Engkau pada ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh melayakan setiap kami. Menghampiri tahta kudus-Mu. Untuk kami boleh memuji, meninggikan Engkau. Tuhan, ibadah ini hanya untuk Engkau. Setiap rintangan dan tantangan boleh kami hadapi karena hanya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dengan leluasa beribadah. Kami dengan leluasa memuji Tuhan. Tuhan, terimalah ibadah kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pemazmur berkata, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Terpujilah dia dengan puji-pujian. Mari dengan bersukacita kita mau datang membawa pujian. Bersama-sama memuji Tuhan. Karena dia Allah yang besar. Karena dia Allah yang penuh kasih bagi setiap kita. Dan biarlah kita boleh meninggikan dan memuji dia. Kami datang bawa pujian.
Allah yang setia. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan setiap kita. Bahkan Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Saudara, mari kita mempersiapkan diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu Kau Bapa yang setia. Karyamu sungguh sempurna. Kau sungguh ajaib. Karya yang ajaib bagi setiap kita orang-orang yang berdosa. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, terindah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami tidak mengerti mengapa Engkau mengasihi kami. Kalau kami mencoba introspeksi di hadapan-Mu, kami harus mengakui bahwa kami adalah anak-anak yang durhaka. Sebab apa yang baik yang ingin kami perbuat, akhirnya yang
tidak kami lakukan. Tapi justru yang kami tahu tidak baik, bahkan kami benci. Itu yang berulang kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat seperti sekarang ini ketika kami mengenang kembali anugerah-Mu, cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami juga teringat. Engkau adalah Tuhan yang setia. Penuh rahmat, penuh pengampunan. Ya Tuhan, ampuni sekali lagi dosa kami. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah janji setia daripada Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa di dalam ketulusan mengakui segala dosa dan kelemahannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbahagialah orang-orang yang menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Amin. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita pujikan lagunya sekali. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu, kita bersyukur bisa bersama beribadah pada saat ini. Mari sekali lagi kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Tuhan, Allah yang senantiasa menyertai kami, yang tidak pernah habis-habisnya menyatakan kasih-Mu kepada kami. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang tenang, pikiran yang fokus, supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu memahami kasih Allah kepada kita itu adalah suatu misteri yang tidak pernah bisa kita pahami, Bapak Ibu. Dan di dalam Yesaya pada hari ini akan kita bersama baca. Kita akan melihat kasih Allah yang sedemikian misteri itu dibukakan kepada kita. Mari kita membaca Yesaya 53 ayat 1 sampai ke 12. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu bernomor genap. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan,
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Bapak Ibu, Yesaya 53 yang barusan kita baca ini menubuatkan tentang kelepasan yang akan datang kepada kaum buangan yang ada di Babel. Pada suatu waktu mereka sesudah mendengar berita ini, mereka dikuatkan, mereka ditunjukkan bahwa nanti ada seorang hamba yang akan membebaskan kamu, melepaskan kamu dari pembuangan yang kamu sedang alami, Bapak Ibu. Dan bagi kita melihat bahwa sang hamba yang diceritakan oleh Yesaya ini dipercaya bahwa nanti melalui daripada sang hamba ini, bahwa masa depan yang besar, masa depan yang indah, yang mulia itu akan terwujud bagi orang Israel dan juga bagi kita saat ini. Hamba yang dimaksud daripada Yesaya ini jelas mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan pada saat ini. Disebutkan hamba itu adalah hamba yang menderita dengan sabar. Yang menderita bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi menderita demi orang lain. Hamba yang menderita demi orang lain. Disebutkan juga bahwa dalam ayat 4 sampai ayat 6, hamba ini akan memperbaharui Israel. Hamba ini akan memperbaharui Israel. Dan kalau kita lihat keseluruhan yang barusan kita baca di dalam Yesaya 53. Memiliki kemiripan yang menakjubkan dengan kematian Tuhan Yesus sendiri, bukan? Sangat mirip sekali, tanpa perlu diragukan. Yesaya 53 yang barusan kita baca ini sedang menceritakan tentang Kristus yang lahir bagi kita. Bapak Ibu, memahami kasih Allah itu sesuatu yang tidak mudah. Maka itu tema kita disebut adalah kasih misteri pada hari ini. Kasih misteri Allah karena kita harus mengakui bahwa kita tidak pernah mampu menjelaskan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah akan bisa. Yesaya 53:1 diawali tadi disebutkan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapa yang mampu memahami pekerjaan Allah?
Mengapa Allah harus datang ke dalam dunia? Siapa yang mampu menjawabnya? Bapak Ibu, sebetulnya di dalam dunia ini banyak sekali hal-hal yang misteri yang kita itu tidak bisa pahami. Di dalam dunia ini yang berasal dari Allah banyak sekali hal-hal yang kalau kita renungkan sesuatu yang tidak ada jawabannya. Hal-hal yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang bagaimana matahari bisa bersinar setiap hari. Bagaimana ada oksigen yang bernafas di dalam kehidupan kita setiap hari. Membuat kita tetap bisa hidup. Mungkin para saintis itu bisa menjelaskan, bisa memberikan alasan demi alasan, tetapi tidak pernah mampu memahami mengapa itu terjadi. Demikian halnya dengan karya Allah di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang demikian besar, suatu misteri bagi kita, Bapak Ibu. Yang tidak ada seorang pun bisa memahaminya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan pelantaran mereka. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga. Menyampaikan berita Injil kepada kamu. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Berita Injil tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia. Itu ada suatu misteri yang bahkan malaikat-malaikat pun ingin mengetahuinya, Bapak Ibu. Injil keselamatan yang merupakan anugerah Allah. Malaikat ingin sekali mengetahuinya. Kasih Allah itu adalah suatu kasih yang misteri. Kok bisa Allah mengasihi kita? Kok Allah mau mengasihi kita? Ini suatu kasih yang tidak pernah bisa dijelaskan. Meskipun kita bisa lihat dan kita rasakan. Bapak Ibu, kita bersyukur. Kasih yang misteri itu, yang tidak pernah bisa kita pahami. Tetapi Tuhan itu memberikan kita anugerah untuk kita bisa merasakan kasih-Nya. Untuk kita bisa melihat kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Kasih Allah yang misteri yang tidak pernah bisa kita pahami itu sekarang Allah nyatakan kepada kita, Bapak Ibu. Kita bisa rasakan dan kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Yang mengambil rupa seorang hamba. Bapa mengutus anaknya yang terkasih itu. Untuk menanggung dosa kita. Ini suatu kasih misteri yang tidak pernah kita bisa pahami, tetapi kita bisa rasakan dan bisa kita lihat. Kasih di mana tanpa yang menyatakan kepada kita tanpa Kristus kita itu tidak pernah mungkin dapat diampuni. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak pernah ada satu kali pun jalan lain yang membuat kita itu diselamatkan dari dosa kita. Tanpa pengorbanan Kristus, tidak ada satupun pengampunan yang diberikan kepada kita. Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa melihat kasih Allah yang sedemikian misterius itu di dalam kehidupan Kristus. Yang kita bisa baca melalui firman-Nya. Kristus yang lahir di kandang domba. Kristus yang ketika lahir harus mengalami pelarian ke Mesir ketika dia mau dibunuh oleh Herodes. Kristus yang dikhianati oleh muridnya. Namun tetap menyatakan kasih-Nya.
Kristus yang dicambuk, yang dipaku, bermahkotakan duri demi kita semua. Kita bersyukur Bapak Ibu untuk hal itu. Mengapa Tuhan Allah itu mau datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia yang lemah dan hina. Bapak Ibu, karena dosa di dalam dunia itu adalah sesuatu yang serius. Bukan sesuatu permainan, bukan sesuatu yang ecek-ecek Bapak Ibu. Dosa yang ada di dalam dunia ini begitu sesuatu yang sangat berbahaya, membawa maut kepada setiap kita. Sehingga kita tidak bisa main-main. Allah tidak bisa main-main. Karena demikian konsekuensi dosa yang sangat merusak, Allah harus turun ke dalam dunia ini. Dosa yang telah merusak hubungan kita dengan Allah, dosa yang merusak hubungan kita dengan sesama satu dengan lain. Dosa yang membuat kita itu saling menyakiti satu dengan lain. Dosa yang membuat kita itu merasa diri lebih baik, merasa diri lebih suci daripada yang lain. Dan kita memandang yang lain lebih hina daripada kita. Dosa yang merasa diri sendiri sanggup menyelamatkan diri tanpa pertolongan Tuhan. Sedemikian seriusnya dosa di dalam dunia ini Bapak Ibu. Tetapi kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Kasih-Nya yang demikian besar kepada kita. Kasih yang begitu misterius tetapi dinyatakan kepada kita untuk kita bisa merasakan dan bisa melihatnya. Dinyatakan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama dengan pelan-pelan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu, inilah kasih misteri Allah yang tidak pernah bisa kita pahami. Namun dapat dilihat dan dirasakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita pun demikian. Karena Allah yang begitu mengasihi kita. Allah melihat konsekuensi dosa yang begitu berbahaya yang membawa maut. Allah harus turun tangan ke dalam dunia. Menyatakan kasih-Nya demi kita. Demikian kita juga orang-orang yang telah menerima kasih Allah. Kita pun memiliki tuntutan untuk bisa menyatakan kasih-Nya. Sedemikian Allah telah menyatakan kasih-Nya yang begitu luas kepada kita. Demikian juga kita pun harus menyatakan kasih kita. Bukan hanya di dalam kata-kata kita, tetapi di dalam setiap perilaku dan tindakan kita. Apakah kita bermurah hati seperti Allah? Apakah kita mengampuni, rela dengan sungguh seperti Allah? Kita melihat dan mengingat Allah yang sedemikian rupa mengasihi kita. Bapak Ibu, kita lihat lagi berikutnya. Misteri yang berikutnya. Kasih misteri Allah yang tidak pernah kita bisa pahami tetapi dinyatakan kepada kita, kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Namun karena konsekuensi dosa yang begitu berbahaya itu, mau tidak mau, Kristus harus datang ke dalam dunia. Sehingga satu-satunya keselamatan di dalam kehidupan manusia untuk bisa bebas, untuk bisa lepas daripada dosa itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif lain untuk bisa membawa manusia kembali kepada Allah. Yesaya 53 ayat yang ke-11 mengatakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Bapak Ibu, karena dosa begitu serius dan sangat berbahaya, Allah itu tidak punya lagi jalan lain
Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kristus datang membenarkan kita. Di atas kayu salib itu Bapak Ibu, di atas kayu salib yang kasar itu. Dia menanggung seluruh dosa kita. Seluruh dosa yang seharusnya kita tanggung, yang tidak pernah sanggup kita sanggung sendiri. Dia terima Bapak Ibu. Keselamatan hanya melalui Dia satu-satunya. Tidak ada satupun jalan lain selain Kristus. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Saya dan kita semua. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Karena Kristus mati di kayu salib, membenarkan kita, melayakkan kita hadir di hadapan Allah. Kristus menanggung dosa banyak orang dan juga termasuk kita. Tetapi kita sekarang adalah orang-orang yang telah ditebusnya. Orang-orang yang bukan lagi pendosa, tetapi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Dia. Bapak Ibu, inilah kasih Allah yang misteri bagi kita. Kasih di mana misteri itu tidak ada cara lain. Hanya satu-satunya melalui Kristus kita diangkat dari lumpur dosa. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kasih Bapa mau menyelamatkan kita semua Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi kesimpulan pada hari ini Bapak Ibu? Memahami kasih Allah yang misteri. Kita mengakui bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun banyak hal di dalam dunia ini yang sulit kita jelaskan. Di dunia ini yang berasal dari Allah, kita bingung bagaimana matahari bersinar, bagaimana bintang berkelap-kelip, bagaimana udara yang kita hirup itu bisa selalu cukup setiap hari. Kita tidak bisa menjelaskan. Kita hanya mampu melihat dan merasakannya. Demikian kasih Allah. Kasih yang tidak pernah bisa kita pahami. Mengapa Allah turun ke dalam dunia, mati bagi kita. Namun kita bersyukur. Kita bisa melihatnya. Kita bisa mendengarnya. Kita bisa merasakannya. Biarlah Bapak Ibu di dalam kehidupan kita saat ini, kita boleh meneguhkan hati kita kembali. Sedemikian Allah, sedemikian besar kasih-Nya kepada kita. Kita pun mau menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Kita tundukkan kepala, menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, jikalau kami merenungkan kasih-Mu yang misteri itu, kami harus jujur terbuka. Bahwa kami tidak pernah bisa memahami mengapa Tuhan mau mati bagi kami. Apa yang menjadi untung bagi Engkau menyelamatkan kami? Tidak ada ya Bapak. Tetapi Engkau rela menanggung kerugian yang paling besar supaya kami itu bisa selamat. Engkau mau menyatakan kasih-Mu yang sedemikian limpah bagi kami. Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami. Tolonglah hati kami. Bahkan di dalam hari Natal ini, menyambut hari kelahiran Tuhan. Hati kami boleh sekali lagi disentuh oleh Tuhan. Kami dipanggil, diselamatkan. Karena kasih Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyatakan kasih-Mu. Dan orang-orang juga boleh melihat kasih-Mu melalui kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus.
yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami. Kami sudah berdoa. Amin. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Biarlah kita boleh memiliki hati sebagai hamba yang taat dan setia. Saudara, mari kita pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati dan menjadi doa bagi setiap kita sebagai respon kita untuk firman Tuhan pada hari ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi kita pujikan lagu ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Ku punya hati sebagai hamba, ini kami Tuhan yang mau taat dan setia untuk membalas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan segenap umat percaya sepanjang zaman dan di berbagai tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kasih Allah amat besar. Besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan dan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malak dan saleh-salehnya, walau dengan Jawa selau langit dijauh,
dia batang sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan saleh-salehnya yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Kasih tak terduga, kasih Allah tetaplah teguh kekal selama-lamanya. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan saleh-salehnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang benar, bukan hanya kasih Kristus, kasih Allah adalah kasih yang misteri, bahkan hidup kita pun bagian daripada sebuah misteri. Kita tahu persis, Yeremia adalah seorang nabi besar. Tapi saya mau mencoba membukakan secara singkat. Di dalam kehidupan nabi yang begitu besar, ada misteri yang dia bahkan juga tidak sanggup memahaminya. Saya akan membacakan Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian apa yang dikatakan Yeremia. Celaka aku, ya bahkan ibuku, bahwa engkau telah melahirkan aku. Seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan seorang yang menghutangkan atau orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semua mengutuki aku. Ayat 11. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaan dan kesesakannya. Yeremia tidak bisa menjelaskan kenapa hidupnya begitu rupa terus menerus bagaikan dirundung malang. Sampai dia mengatakan, lebih baik aku tidak lahir, bahkan sampai menyalahkan ibunya yang melahirkan. Itu sebabnya Yeremia adalah seorang nabi yang menulis satu kitab yang semuanya adalah tangisan. Sehingga disebut sebagai ratapan. Dalam bahasa Alkitab lama dikatakan nudub Yeremia. Ratapan daripada Yeremia. Ratapan tentang misteri hidupnya yang tidak pernah mengalami kebaikan. Dan di dalam ratapan inilah, mari kita lihat di dalam ratapan pasal 3. Tangisan daripada Yeremia, pasal 3 ayat 1. Yeremia berkata demikian, meratap seperti ini. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Tetapi puji Tuhan,
Di dalam pasal yang sama ketika dia mengatakan, aku seperti orang yang tidak melihat terang. Saya akan baca ayat 21 sampai dengan ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26 adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Hidup sebuah misteri. Tetapi Tuhan berjanji adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Sebab Dia yang selalu memberikan berkat-berkat yang baru. Inilah misteri kasih Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, ada kalanya kami bisa seperti Nabi Yeremia. Merasa sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan sudah sungguh-sungguh bertahun-tahun lamanya melayani Engkau. Tetapi seakan-akan kami hanya berjalan di dalam lorong yang gelap. Yang seolah-olah kami bahkan tidak tahu ujungnya sampai kapan dan akan kemana. Tuhan, kalau Yeremia sampai bisa seolah-olah merasa tidak ada artinya untuk dilahirkan. Sesungguhnya kadang-kadang kami ya Tuhan yang lemah iman juga bisa berpikir seperti itu. Seringkali kami berlutut berdoa sambil menghela nafas. Karena seakan-akan doa kami tertiup oleh angin dan tidak pernah sampai ke hadirat-Mu. Tetapi pagi ini ya Tuhan, ketika kami diingatkan, ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal. Biarlah kami belajar seperti Nabi Yeremia. Di tengah-tengah kegelapan hidupnya, ia tetap mampu berdiam diri di hadapan Tuhan dan akhirnya mendapati bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Yang tak pernah habis-habis menurunkan rahmat, mencurahkan dari surga. Bahkan sampai masuk ke dalam hati kami yang terdalam. Tuhan pagi ini hamba-Mu berdoa. Karena banyak di antara kami yang hadir di tempat ini datang dengan pergumulannya. Tuhan, banyak di antara kami yang satu persatu mempunyai pergumulan yang hamba-Mu tidak mungkin bisa sebutkan lewat doa ini. Namun ya Tuhan, kuatkanlah iman kami. Berikanlah kepada kami iman untuk tetap memohon, untuk tetap berdoa, sambil menantikan Tuhan menjawab doa. Namun pada saat yang sama berikanlah kepada kami ya Tuhan, ketaatan untuk menerima jikalau yang Kau kerjakan berbeda dengan apa yang kami doakan. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami. Dan dengan rasa syukur ya Tuhan,
Pagi ini kami mau berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya panggil jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tak berubah hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk.